Tuhan yang udah selalu baik dalam hidup kita, yang menuntun kita di sepanjang jalan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu. Ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang terbaik Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini lagi.
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan yang layak. Kau yang layak Jesus. Segalamu pujian. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau satu-satunya. Kau yang layak dipuji Tuhan. Puji namamu. Kau yang bersembah Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Tak sekalipun Kau Allah yang baik Tuhan. You are so. Thank you for everything kami dapat. How great you are. How great to be praised. Yang layak ditinggikan. Every nation speak of your glory. Forevermore. Nama yang bertata, Yes Kau Raja, yang layak terima segala hormat. Oh ya Rabba ya Shante, ya Rabba ya Shante. Oh ya Rabba Shikara badi di 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 di. Oh ya Rabba Shikara bara 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 bara. Oh ya Rabba Shikara badi di 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 di. Oh ya Rabba Shikara bara 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 bara. Oh ya Rabba Shikara badi di 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 di. Oh ya Rabba Shikara bara 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 bara. Biarlah kami tinggikan, biarlah kami senangkan. Kaulah Allah yang hidup, Tuhan yang berkasa, Tuhan yang berkuasa. Biarlah kami terus naikkan pujian kepadamu Tuhan. Yes Jesus, we're gonna sing for you Lord. Yes Jesus. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord all the praises I sing, all
again to worship you. Hallelujah. Here to worship you for who you are. Here to worship you. Hallelujah. Hallelujah. Here to worship you for who you are. Oh, 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 oh. Who you are. Who you are. Oh, oh, oh. For who you are. Who you are. You are good. Woo! Next gen, are you ready? If you know that the Lord is good, let's stand up, clap your hands, dance, and praise Him together. Come on. Woo! Hey, let me hear you say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. sing it again, sing it again. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. hey, Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. come on, sing after me. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yeah, Lord, you are good and mercy endureth forever. sing people, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. yeah. 'Cause you are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Woo. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Come on, preach. You are good all the time, all the time. You are good, you are good. We know all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, You sing it you are louder. good all the time, Hey, hey. all the time. You are good. Kau baik. Kau baik, selamanya, selamanya. Kau baik, selamanya, selamanya. Kau baik. Hit it, Gabriel. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. And the church sings. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. People, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. everybody. Hallelujah, hallelujah, we worship
Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah dan memuji menyembah-Mu. Melalui pujian dan penyembahan kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau baik, Engkau berdaulat atas kehidupan kami, dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bapak, sebentar kami mau memberi dengan sukacita biar persembahan kami ini Tuhan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, bisa dipergunakan Tuhan untuk terus memperluas pekerjaan tangan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar atau scan QR code yang ada di layar. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita deklarasikan persembahan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, amin. Halo FLCC, apa kabar? It's been a while. Senang banget gue bisa diberikan kesempatan lagi untuk memberikan dan membagikan firman Tuhan di hari Minggu ini. Jadi kali ini gue diberikan kesempatan untuk membagikan firman, yaitu masuk ke series Counterfeit part yang kelima. Setelah 4 minggu kita belajar bersama-sama dari Johes, Toro, dan lain-lain, merupakan suatu hal yang sangat praktikal, yang sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, untuk memasuki part kelima kali ini, gue akan mulai dengan satu cerita. Jadi, dulu gue punya seorang teman, ya. Kita bertumbuh bersama-sama, kita melayani bersama-sama, lalu kita ada di suatu pertemanan yang bersama-sama gitu ya. Kita selalu bermain bersama. Dan pada suatu ketika tiba-tiba satu orang ini kok jarang muncul. Tiap kali diajak nongkrong gak ada orangnya. Tiap kali diajak makan gak pernah bisa. Lalu dia tiba-tiba menghilang begitu aja. Nah, tapi dia akan muncul ketika sedang ada permasalahan di dalam hidupnya. Ketika dia putus pacar, ketika keluarga ada permasalahan yang berat gitu. Dia tiba-tiba muncul lagi. Nyari pertolongan, nyari comfort gitu ya, nyari ketenangan, nyari solusi, nyari saran, datang lagi ke lingkungan kita. Setelah masalah itu beres, dia menghilang lagi. Dan seperti itu berulang-ulang terus. Nah, teman-teman kayak gini, orang seperti ini yang disebut dengan fair weathered friend. Atau bahasa gampang adalah teman pada saat butuhnya aja, kalau ada maunya aja. Atau kalau boleh pakai istilah yang lebih kasar lagi, dia adalah seorang fake friend atau teman yang palsu. Gue gak tahu apakah kalian punya orang seperti itu, teman seperti itu, atau kalian tahu ada orang yang seperti itu. Orang-orang yang misalkan sebagai contoh, mungkin kalian berteman sama dia di klub basket, tapi ketika balik ke kelas di sekolah biasa, dia kayak pura-pura gak kenal. Atau kalian punya temen yang ngefans banget sama suatu tim, misalkan tim sepak bola Manchester United, for example. Dia ngefans sama tim MU ini, tapi kalau menang doang. Kalau kalah dikata-katain gak ngefans. Ya. Atau jangan-jangan ada kalian kenal seseorang yang kalau di gereja tuh baiknya baik banget, udah kayak malaikat, tapi kalau di luar gereja mereka malah gak kenal sama kalian, atau perilakunya beda banget 180 derajat dengan apa yang di gereja. Nah, gue gak tahu apa masalah mereka, tapi one thing for sure, mereka itu gak jahat. Tapi mereka gak menjadi diri mereka yang real, gak mengeluarkan sisi diri mereka yang apa adanya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa teman yang sejati adalah teman yang sehari-hari. A real friends are everyday friends. Betul? A real fans are everyday fans. Bukan fans pada saat waktu menang saja, bukan fans pada waktu menang kejuaraan aja, tapi pada saat kalah pun kita tetap menjadi fans. So, apapun jenis hubungannya, kita
bersepakat bahwa sesuatu yang sejati, sesuatu yang real, itu sifatnya daily atau sehari-hari. Nah, di series ini kita udah sama-sama belajar bahwa kita harus memiliki dan membentuk iman yang sejati dan terus bertumbuh. Gak salah, kita juga belajar bahwa gak salah untuk kita memulainya dengan meniru perjalanan iman orang lain, tapi akan tiba suatu saat di mana kita harus melangkah sendiri untuk kita memiliki iman yang personal dan sejati. Sama seperti hubungan, yang menjadi pembeda utama antara iman yang real dengan iman yang counterfeit atau imitasi adalah konsistensi. So, jangan samakan iman di hari Minggu pada saat kalian datang ke gereja dengan iman sehari-hari. Sunday faith is good, but a real faith is everyday faith. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya kita punya iman sehari-hari tapi kita cuma ke gereja pada hari Minggu seminggu sekali doang? Jawabannya adalah habits atau kebiasaan. Nah, pasti yang muncul di kepala teman-teman dan saya juga ketika mendengar kata habits adalah sesuatu yang kebiasaan yang contoh seperti gigitin kuku. Atau kebiasaan seperti suka ketok-ketok meja. Kalau ketemu meja kayu atau meja apapun itu ketok-ketok. Atau kebiasaan yang berdampak positif seperti berolahraga setiap hari, membersihkan rumah seminggu sekali. Mungkin itu yang muncul di kepala kalian. Tapi tahukah kalian ada yang disebut dengan spiritual habits? Nah, spiritual habit sendiri itu bukan sesuatu konsep yang gak jelas, sesuatu konsep yang ada di angan-angan doang. Tapi spiritual habits adalah sebuah rangkaian aksi yang bisa kita lakukan, yang bisa membuat kita lebih mengenal Tuhan, bikin kita lebih dekat dengan Tuhan. Jadi, ini merupakan hal yang sangat penting karena Tuhan sendiri ingin punya hubungan yang intim dengan kita. So, habits ini fungsinya bukan untuk menggantikan Tuhan, bukan, tapi justru membantu kita one step ahead gitu ya. Setiap langkah kita semakin dekat kepada Tuhan, which is a good thing, which is hal yang kita mau, bukan? Nah, sebagai contoh, kalau kita terbiasa untuk chat teman kita, WhatsApp teman kita, pasti lama-lama akan menjadi kebiasaan, betul? Nah, kebiasaan itulah yang membuat diri kita dengan teman kita semakin terhubung dan semakin dekat. The same thing applies to God. Untuk kita bisa semakin kenal, semakin dekat, semakin terkoneksi dengan Tuhan, berarti harus ada suatu kebiasaan, suatu aksi yang dilakukan terus-menerus. Betul? Nah, aksi inilah yang membantu kita untuk semakin maju menuju iman yang sejati. Lalu kalau kalian mikir, aduh pasti ini ngomongin kebiasaan, ngomongin hal yang sama seperti gembala kita sering ngomongin. Memang yang namanya spiritual habit itu nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya berdoa, membaca Alkitab, bermazmur, worship, melayani, nggak bisa jauh-jauh dari situ. Dan udah bisa dipastikan yang namanya sesuatu hal berulang akan tiba masa yang membosankan. Itu nggak bisa dihindari. Tapi seiring berjalannya waktu, hal yang tadi membosankan lama-kelamaan akan terasa biasa aja dan bahkan bisa menjadi menyenangkan. Itulah indahnya dalam membentuk suatu habits. Apa yang terasa seperti beban di awal, lama-kelamaan akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Gue akan memberikan suatu analogi yang lebih mudah. Teman-teman yang di sini bermain musik atau hobi berolahraga pasti ngerti apa yang gue akan contohkan ke depan. Ketika kita ingin memulai belajar suatu instrumen musik atau kita mau belajar suatu jenis olahraga gitu ya, hal-hal pertama yang kita pelajari adalah bukan hal yang terseru. Sebagai contoh, ketika kita mau belajar instrumen gitar ya, karena gue ngerti gitar, hal pertama yang kita pelajari adalah bukan membunyikan chord. No, bukan itu. Hal yang pertama kita pelajari adalah bagian-bagian gitar. Bahkan hal yang pertama dipelajari itu bukan langsung memainkan alat musiknya, tapi justru baru teori dan mengenal alatnya itu sendiri apa, bagian-bagiannya tuh apa, gunanya setiap bagian di gitar tuh apa, gimana cara pakai bagiannya supaya gitarnya itu nggak rusak. Membosankan. Dan setelah itu bahkan kalian nggak bisa langsung, kalau udah kenal bagian langsung bunyiin chord dong. Masih belum, kalian harus mengerti gimana caranya memetik yang benar.
Dan cara latihan memetik yang benar itu nggak bisa dalam waktu 1 jam, nggak bisa dalam waktu 1 bulan, itu perlu waktu berbulan-bulan. Yang harus latihannya tuh diulang begitu lagi. Dan pasti akan tiba masa membosankan. Ada satu waktu ketika saya sedang latihan, kita nyebutnya fingering gitu ya, ketika lagi latihan gitar, itu saya ketiduran. Karena kenapa? Karena satu, bosen banget. Dan kedua, harus ditemenin sama bunyi yang konstan, yaitu metronom. Bunyinya tuk, 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 tuk. Itu lama-lama bikin saya ngantuk. Sama seperti sebagai contoh di olahraga sepak bola. Latihan dribble itu nggak bisa dalam waktu 1 kali latihan kalian langsung jago. Betul? Latihan dribble, latihan shoot, latihan juggling misalkan. Itu membutuhkan waktu yang bertahun-tahun bahkan. Sekali latihan bertahun-tahun, kalian mainnya cuma 1,5 jam gitu ya, 1 match. Bayangkan berapa banyak yang latihan harus diulang-ulang, belum latihan fisiknya, harus ke gym dan segala macemnya. Jadi ada sesuatu yang diulang-ulang terus. Inilah yang disebut dengan habits. Pernah nggak pemain bola ngerasa bosan? Saya yakin pernah, cuman nggak pernah ditunjukin aja karena kita taunya pada saat pertandingan. Nah, hal yang seperti ini pun sama pasti kita pernah jumpai di gereja. Kita mungkin pernah melihat orang-orang, kayaknya orang ini ketika worship kayak semangat banget ya. Lalu ketika berdoa kayak berapi-api. Ketika membaca Alkitab tuh kayaknya bisa semangat. Ketika membagikan firman kayak passionate banget. Ini kayak orang udah bawaan dari lahir. Ini kayaknya anak pendeta deh atau gimana. Padahal belum tentu guys. Bisa jadi dia memang awalnya tidak seperti itu, tapi karena habits yang dia bentuk, habits yang dia lakukan terus-menerus, akhirnya dia menjadi orang yang baru, menjadi orang yang punya sifat-sifat seperti tadi. Kita sebagai orang dewasa melihat orang-orang seperti ini malah minder, betul nggak? Saya jujur pernah melihat, saya pernah minder ngeliat orang-orang yang kayaknya, wah dia ketika lagu PW sedang dimainkan gitu, dia kok bisa menikmati sekali. Sedangkan waktu awal-awal saya ke gereja, saya sama sekali tidak bisa menikmati hadirat Tuhan ketika praise and worship. Saya nggak ngerti saya mesti ngapain, karena bagi saya PW itu cuman seperti ya lagu-lagu yang kita dengerin di mall, ketika ada band main gitu di mall, di restoran, gak ada bedanya. Tapi seiring waktu saya rutin ke gereja, saya rutin melayani, saya rutin pelayanan, akhirnya saya bisa merasakan dan menikmati hadirat Tuhan di setiap praise and worship di gereja. Dan bahkan gak cuma di gereja, setiap saya mendengarkan lagu worship di YouTube, di internet, atau ketika saya memainkan gitar sendiri di rumah, saya sudah bisa merasakan hadirat Tuhan. That's the power of habit. Nah, sama seperti gua yang butuh waktu untuk merasakan hadirat Tuhan ketika PW, maka sangat normal bagi kita atau teman-teman untuk merasakan kayaknya ada perbedaannya antara Tuhan di gereja sama Tuhan di luar gereja. Kayaknya ada bedanya ya antara Tuhan di hari Minggu sama Tuhan di hari Senin, di hari Selasa. That's why hari ini kita mau sama-sama belajar gimana caranya supaya kita bisa terus terhubung dengan Tuhan gak cuma di hari Minggu, tapi di seluruh hari 365 hari dalam setahun. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Ibrani di Perjanjian Baru, yang mana fun fact, kitab ini adalah berisi surat, jadi surat menyurat antara seorang Yahudi dengan Yahudi lainnya yang ternyata baru sama-sama mengikut Yesus. Nah, sebagai konteks lagi, pada zaman dahulu orang Yahudi itu mengikuti hukum atau patuh kepada hukum yang namanya hukum Taurat. Pasti teman-teman di sini semuanya udah pernah dengar. Nah, tapi semuanya itu berubah ketika Yesus datang ke dunia, dia disalibkan dan dia bangkit lagi. Di situ kekristenan yang tadinya bersifat ritual berubah menjadi kekristenan yang sifatnya personal. Kekristenan punya pesan, it's all about dicintai Tuhan, mencintai Tuhan, dicintai sesama, dan mencintai sesama. Itu cuma sebagai konteks supaya teman-teman di sini mengerti keadaan pada saat itu. Nah, gue akan bacain Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai 14, NIV version. In fact, through by this time you ought to be teachers. You need someone to teach you the elementary truths
of God's word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Bahasa Indonesia teman-teman bisa cari sendiri ya, Ibrani pasal yang 5 ayat 12-14. Dan gue sendiri pribadi di gereja selama ini udah sering banget dengar ayat ini karena gembala kita pun udah sering banget pakai ayat ini ketika khotbah. Nah selama ini gue selalu artikan dua hal, yaitu yang pertama susu dan solid food atau makanan keras, karena itu dua kata yang sering di-highlight. Susu di sini dulu gue sering artiin hal-hal Kristiani yang mudah atau basic, seperti jangan berbohong, harus nurut kepada orang tua, harus berperilaku baik, harus menolong orang lain. Jadi hal-hal simple kita sebagai orang Kristen yang bisa kita lakukan. Sedangkan solid food adalah hal-hal rumit tentang Tuhan, tentang Kristen. Mempelajari istilah-istilah aneh di Alkitab, mempelajari konteks-konteks yang lebih dalam, mempelajari sejarah tentang Alkitab gitu ya. Mempelajari timeline-timeline yang benar, itu gimana. Nah, tapi ternyata ayat di atas tidak membicarakan tentang lebih banyak informasi. Kita harus memiliki lebih banyak informasi. Bukan cuma itu aja, lebih banyak informasi is good, tapi bukan itu fokusnya. Justru fokusnya adalah tentang mengambil suatu keputusan. Ayat ini berbicara bukan tentang informasi, tapi berbicara tentang aksi. Susu melambangkan iman seperti bayi, a baby-like faith. Di mana seorang bayi, kita tahu pasti cenderung untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau ibunya bilang A, pasti si bayi ngomong A juga. Kalau papahnya bilang B atau melakukan hal B, pasti si bayi juga melakukan hal yang sama. Si B itu yang papahnya lakukan. Dan seorang bayi juga perlu orang lain untuk ngasih dia makan. Betul? Seorang bayi belum bisa makan sendiri kalau nggak diajarin. Seorang bayi kalau dikasih makan tanpa diajarin, adanya makanannya bleber kemana-mana, tumpah, dan bayinya nggak makan. Nah, lalu makanan yang keras di sini berbicara tentang iman yang sejati dan personal. Di mana ketika seseorang sudah memiliki iman yang sejati dan personal ini, ia memiliki kemampuan untuk memberi makan dirinya sendiri. To feed themselves. Itulah yang membedakan dua jenis orang. Jenis orang pertama adalah orang-orang yang nunggu hari Minggu untuk mendengar orang lain bercerita tentang Tuhan. Ya. Jenis orang yang kedua adalah orang-orang yang bisa berdoa, membaca firman, menyembah Tuhan sendiri kapanpun dia mau, dimanapun dia mau. Teman-teman di sini sudah masuk jenis orang yang mana? Gua harap semuanya udah masuk ke jenis yang kedua. Kalaupun masih jenis yang pertama, it's okay, semua ada fasenya dan setiap orang bisa masuk ke jenis yang kedua. Lalu diet yang tadi juga tertulis ada constant use, di mana artinya adalah sesuatu yang dilakukan secara konsisten, dilakukan berulang-ulang. Ini ngomongin tentang habits yang tadi dibahas di awal. So, jelas banget ayat ini gak cuma ngomongin informasi doang. Ngomongin tentang suatu aksi yang konstan dilakukan terus-menerus. Di bagian akhir juga tertulis, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Ada dua hal yang bisa pelajarin dari potongan ayat barusan. Yang pertama, artinya kita bisa mengembangkan suatu skill. Sama seperti seorang musisi atau olahragawan yang bisa terus mengembangkan skillnya, bisa menciptakan skill baru, mengasah skill yang lama semakin tajam. Begitupun kita bisa mengasah skill mengikut Tuhan kita. Gitu ya. Kita bisa yang tadi cuma disuapin, yang tadi seorang bayi diajarin, pertama disuapin, lama-lama diajarin, nih cara makan. Kita pun bisa lama-lama bisa makan sendiri. We can learn to feed ourselves. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua adalah kita bisa menjadi pribadi yang dewasa.
di mana tidak perlu orang lain untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang nggak boleh dilakukan. Itu adalah tanda-tanda pribadi yang dewasa. Namun, sekali lagi kedewasaan ini nggak bisa dicapai kalau kita cuma memiliki iman yang sifatnya seminggu sekali atau iman di hari Minggu doang. Tetapi hal ini hanya bisa dicapai dan harus dicapai lewat latihan setiap hari, lewat lewat spiritual habits yang kita lakukan, yang kita bentuk. Ingat, real faith is an everyday faith, not Sunday faith, not Tuesday faith, dan for sure not Friday faith. It's everyday faith. Apakah mudah? Enggak juga. Apakah habits kalau lakukan tuh langsung berasa? For sure enggak. Ya. Tapi justru itu indahnya latihan, bukan? Sama seperti yang tadi saya kasih contoh. Latihan gitar selama seminggu mungkin gak langsung berasa efeknya. Tapi tunggu ketika kalian sudah latihan 1 tahun. Sudah latihan 2 tahun. Sudah latihan 10 tahun. Wah, itu rasanya akan seperti bumi dan langit bedanya. Sangat jauh sekali teman-teman. Kita akan berkembang dari yang tadi yang gak bisa apa-apa, lama-lama menjadi seorang expert. Sama seperti itu dalam iman, kita yang tadinya cuma mengcopy perjalanan iman orang lain, lama-lama kita memiliki perjalanan iman sendiri yang personal dan juga memiliki iman yang sejati atau a real faith. So, what is the best way to start? Cara termudah yang bisa dilakukan teman-teman adalah dengan menjadwalkan memberi makan diri sendiri. Sama seperti kalau kita mau jago dalam bermain alat musik atau kita mau jago dalam berolahraga, kita pun perlu latihan. Gak bisa kita mau cuma tidur-tiduran lalu berharap tahun depan kita udah jago. Gak bisa teman-teman. Kita harus melakukan suatu aksi. Ingat tadi gue sebut menjadwalkan bukan menyisihkan. Karena kalau menyisihkan itu artinya teman-teman cuma ada waktu yang tersisa secara gak sengaja gitu ya. Hari ini udah sisa waktu 1 jam nih. Oke lah, kita baca firman Tuhan. Sedangkan kalau menjadwalkan artinya teman-teman secara sengaja menetapkan waktu mau di jam berapa, mau di hari apa, teman-teman mau latihan. Misalnya teman-teman setiap hari aku pengen baca firman Tuhan dari jam 4 sore sampai jam 4:30 sore. Sebagai contoh. Semudah itu menjadwalkan. Lalu apa aja yang perlu dilatih? Ada 4 hal yang teman-teman bisa latih bersama-sama. Yang pertama, mendengar Tuhan. Mendengar Tuhan dengan cara apa? Kita bisa melatihnya dengan membaca Alkitab dan membaca renungan. Mau itu online maupun di buku fisik, boleh, bebas. Kita nggak perlu awalnya baca berjam-jam dalam sehari. No. For starter, 15-20-30 menit, it's more than enough. Itu lebih dari cukup. Tapi kuncinya adalah harus dilakukan konsisten setiap hari. Nggak bisa bolong-bolong, nggak bisa cuma sebulan sekali, nggak bisa. Harus setiap hari. Bruce Lee pernah bilang, gue pernah baca quote dari Bruce Lee, dia bilang begini, I don't fear a man who practice 10,000 kicks once, but I fear a man who practice 1 kick 10,000 times. Konsistensi yang menjadi pembeda, konsistensi yang menjadi kunci dari hal yang bisa berdampak besar atau hal berdampak kecil. Poin yang kedua, kita bisa melatih dengan berdoa kepada Tuhan. Kita belajar untuk berdoa, mengeluarkan suara, mengucapkan apa yang ada dalam hati kita, pikiran kita. Kalau teman-teman di sini selama ini berdoa dengan di dalam hati aja atau kalian nggak pernah mengeluarkan suara. Coba kita sama-sama belajar untuk mengeluarkan suara, mengeluarkan apa yang ada di isi hati dan pikiran kita. Gak perlu malu-malu, gak perlu sungkan, gak perlu, apakah harus dengan kata-kata yang formal? Enggak. Tuhan ingin dengar suara hati kita apapun itu. Kalau teman-teman masih bingung juga mesti ngomong apa, teman-teman bisa belajar, nulisin dulu di kertas, dan teman-teman bisa baca. Gak apa-apa, gak perlu malu, karena inilah hal yang sifatnya private dan setiap orang pernah mengalami masing-masing. Lalu yang berikutnya adalah berbicara tentang Tuhan. Talk about God. Bicara tentang Tuhan kepada orang tua, kepada teman, kepada orang yang teman-teman sini belum kenal, kepada abang ojol, kepada taksi online yang pernah teman-teman tumpangi. Coba belajar untuk membicarakan tentang Tuhan.
Kalau teman-teman terlalu malu untuk bicara tentang Tuhan pada orang-orang yang tadi gue sebut, teman-teman di sini bisa berbicara tentang Tuhan di mana? Di small group. The best place to talk about God, yang dimana teman-teman otomatis udah nggak mungkin dijudge, nggak mungkin dikatain, dan nggak perlu merasa malu lagi dan takut. Karena di situ pasti teman-teman small group yang lain pasti pengen mendengarkan. Kalian bisa menceritakan apapun yang kalian sedang alami, kalian sharingkan firman Tuhan yang kalian dapat, kalian bisa menceritakan permasalahan yang sedang dialami, bebas. Jadi sayang banget kalau kalian sudah punya small group tapi nggak dipakai, kalian nggak aktif, sayang banget. Dan yang keempat yang bisa kita latih adalah hidup untuk Tuhan. Maksudnya apa? Apakah kita harus bekerja sepenuh waktu di gereja? Bukan itu. Tapi tahukah kalian kalau kehidupan kita sehari-hari itu udah bisa dianggap hidup untuk Tuhan. Bisa dianggap spiritual habit. Dengan kita belajar, dengan kita bekerja, dengan kita mau menuruti kemauan orang tua kita, dengan kita mau melayani orang, membantu orang lain, even nongkrong sama teman, itu hitungannya spiritual habit. Oh berarti kok karena nongkrong itu spiritual habit, aku fokus di nongkrong. Bukan gitu, bukan itu intinya. Intinya adalah antara iman dan kehidupan sehari-hari itu harus melebur menjadi satu. Kalian jangan sampai membatasi kehidupan iman kalian dengan kehidupan sehari-hari. Ingat 4 hal yang tadi. Mendengar Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membicarakan tentang Tuhan, dan hidup untuk Tuhan. I know it seems a lot dan gak mudah dan kayaknya berat. Tapi ingat 4 hal ini bisa kalian lakuin bareng-bareng bersama small group kalian. Jangan pernah merasa ini sendiri. Memang setiap orang punya perjalanan imannya masing-masing. Ada yang sudah lebih maju, ada yang belum begitu maju. But that's the beauty of small group. Orang-orang yang sudah dewasa bisa membantu orang-orang yang belum dewasa. Dan orang-orang yang belum dewasa bisa mencari bantuan atau bisa mencari pertolongan kepada orang-orang yang sudah dewasa. Gak perlu malu-malu, gak perlu takut-takut. Karena small group gunanya itu, untuk saling berbagi hidup, untuk saling mengencourage atau mendorong satu sama lain menjadi pribadi yang dewasa dan bertumbuh bersama. Dan kami ingin kalian ada di tempat yang dimana kalian bisa menjadi diri sendiri, menjadi diri kalian yang sejati. Kalian gak perlu nutupin apapun itu, kalian bisa ceritain apapun, kalian bisa menjadi diri kalian sejujur-jujurnya. Gue yakin dengan environment seperti ini, kalian juga bisa mengembangkan iman kalian yang tadinya mengcopy orang lain, tapi kalian bisa mengembangkan jadi iman yang personal dan iman yang sejati. Ingat, a real faith is an everyday faith. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan agar kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk menjadi orang memiliki konsistensi Tuhan, untuk terus mengejar Tuhan, terus mengenal Tuhan jauh lebih dalam. Tuhan, biarkan hati-hati kami yang tadi mengeras dan tidak mau belajar, biarkan Tuhan ketuk setiap pintu hati kami Tuhan, agar kami mau melunakkan hati kami dan kami terus mau kejar Tuhan. Kami mau kejar Tuhan seumur hidup kami. Kami ingin mengenal Tuhan tanpa stop sampai di akhir hidup kami, agar kami memiliki iman yang bukan iman imitasi dan bukan iman mengcopy orang lain, tapi kami ingin memiliki iman yang real, memiliki iman yang solid, memiliki iman yang personal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita persiapkan anggur dan roti kita masing-masing. Jika semua sudah, saya jemput untuk bangkit berdiri di tempat di mana saudara berada. Dan mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Naikkan syukurmu atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti, atas hidupmu, atas keluargamu. Naikkan syukurmu. Oh, syambaraku diamburulo bonaya sianda de diambaraka diarala barala 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 naya sianda de diambarala naya. Reke diamburulo bonaya siambaraki di diambaraya naya se diarala naya sianda dan de kiaralamu. Ajaib Tuhan, perkasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Minggu demi minggu Tuhan pelihara kami. Bulan demi bulan Tuhan pelihara kami. Meskipun kami beribadah dari tempat kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini biarlah berkat-Mu mengalir Tuhan atas setiap anak-anak muda Tuhan yang mendengar firman-Mu. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Tuhan yang tolong orang tua mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Tuhan biarlah momen ini menjadi momen di mana kami semua, keluarga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang belum pernah kami alami sebelumnya akan kami alami saat-saat ini Tuhan. Tuhan pulihkan pekerjaan orang tua kami. Tuhan pulihkan bisnis usaha orang tua kami. Biarlah Tuhan setiap kami yang sekolah, setiap kami yang kuliah bisa tetap terus Tuhan. Tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang putus kuliah Tuhan di tempat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak pernah kurang panjang tangan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati gereja kami, terima kasih Tuhan. Yang mau terus Tuhan menjadi wadah tempat kami berlatih, kami dididik Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa menghargai Yesus. Persiapkan kami Tuhan untuk bisa menyambut Pentakosta yang ketiga. Aku berdoa setiap anak-anak muda akan bertumbuh Tuhan, setiap hari semakin dekat, segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga pada waktu Roh-Mu Tuhan dicurahkan besar-besaran, kami adalah anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi mentor, menjadi sahabat, menjadi keluarga yang baik Tuhan bagi anak-anak muda yang lain. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia. Biarkan Tuhan tolong supaya bangsa kami Tuhan menjadi negara yang maju. Menjadi bangsa yang tidak lagi menengah, tapi menjadi bangsa yang maju Tuhan, yang bisa melunasi setiap hutang-hutangnya. Semakin damai, penuh dengan sukacita bangsa kami Tuhan. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi isu sara yang dinaikkan Tuhan. Karena kami semua adalah satu di dalam Engkau. Dan Tuhan berikan hikmat kepada setiap orang-orang-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya timbul Tuhan, supaya mereka bisa menghasilkan Tuhan satu obat yang baik Tuhan untuk coronavirus ini Tuhan, supaya semuanya bisa sehat dan kuat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu, mari angkat dua tangan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha dan pelayanan, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.